Hai semua, apakah Anda bingung menggunakan adverb of frequency seperti always, usually, sometimes, hardly ever, occasionally, frequently, generally, normally? Baik, kita akan membahas tuntas bagaimana menggunakan adverb of frequency baik dalam definite frequency dan indefinite frequency. Dan silahkan ikuti sampai tuntas. Ya, welcome back in Bright School. Dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan adverb of frequency. Nah, sering sekali kita bingung bagaimana menggunakan adverb of frequency seperti always, usually, sometimes, never, occasionally, dan lain-lain. Dan untuk itu, mari kita perhatikan. Jadi adverb of frequency itu menerangkan how often we do something. Seberapa sering kita melakukan suatu pekerjaan. Atau how much we do something. Seberapa banyak kita melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, mari kita perhatikan tabel di bawah ini. Yang pertama, always. Jadi kata always artinya selalu. Jadi presentasinya 100%. Maksudnya bahwa kita melakukan suatu kegiatan itu setiap hari ataupun setiap minggu. Jadi dinyatakan selalu. Dan yang kedua, usually, presentasinya 90% di bawah daripada always. Nah, usually itu diartikan biasanya. Kemudian yang ketiga, normally. Normally itu diartikan juga biasanya, tetapi presentasinya hanya 80% di bawah daripada kata usually. Nah, kemudian yang keempat adalah often. Presentasinya hanya 70% di bawah daripada normally. Jadi often itu dalam bahasa Indonesia kita artikan sering. Kemudian sometimes. Jadi kata sometimes kita artikan terkadang ataupun kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu pekerjaan dan kadang-kadang tidak. Jadi presentasinya hanya 50%. Kemudian di bawah daripada sometimes kita gunakan occasionally. Jadi occasionally bisa juga kita artikan biasanya, tetapi hanya 30%. Tidak begitu sering. Kemudian seldom. Jadi kata seldom itu artinya jarang. Presentasinya hanya 10%. Mungkin kita melakukan sesuatu itu hanya sekali 1 tahun atau 2 kali 1 tahun. Kemudian hardly ever. Hardly ever maksudnya hampir pernah, tetapi presentasinya hanya 5%. Kemudian never, tidak pernah. Jadi sama sekali 0%. Jadi kita tidak pernah melakukan sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu kegiatan. Nah, itulah perbedaan daripada adverb of frequency dalam tingkat presentasinya, sehingga nanti kita bisa menggunakan ke dalam kalimat ataupun percakapan sehari-hari. Jadi untuk itu, mari kita ikuti kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh penggunaan daripada adverb of frequency dalam bentuk indefinite frequency. Yang pertama, I always work out in the morning. Saya selalu berolahraga di pagi hari. Jadi presentasi daripada waktunya adalah 100%. Mungkin setiap hari ataupun setiap pagi atau setiap sore atau setiap malam dan lain-lain. Kemudian, I usually drink coffee in the morning. I usually drink coffee in the morning. Saya selalu minum kopi di pagi hari. Jadi presentasi waktunya adalah 90%. Mungkin 6 kali seminggu kita minum kopi, tetapi sekali seminggu tidak. Mungkin minum susu. Kemudian yang ketiga, she normally eats with us. She normally eats with us. Dia biasanya makan bersama kami. Jadi presentasinya 80%. Jadi mungkin 2 kali seminggu dia makan di luar. Kemudian nomor 4, I often eat at this restaurant. I often eat at this restaurant. Saya sering makan di restoran ini. Jadi presentasinya adalah 70%. Mungkin 2 kali sebulan atau 3 kali sebulan kita makan di restoran tersebut. Kemudian contoh yang nomor 5, I sometimes read books. I sometimes read books. Saya kadang-kadang membaca buku. Jadi presentasinya hanya 50%. Yang kemudian
I occasionally go to the beach. I occasionally go to the beach. Saya biasanya pergi ke pantai. Perhatikan di sini presentasinya hanya 30%, di bawah daripada sometimes. Jadi mungkin hanya 2 kali setahun atau 3 kali setahun kita pergi tour ataupun jalan-jalan. Kemudian nomor 7, I seldom eat vegetables. I seldom eat vegetables. Saya jarang memakan sayur. Jadi presentasinya hanya 10%. Kemudian I hardly ever drink alcohol. I hardly ever drink alcohol. Saya hampir pernah minum alkohol. Jadi mungkin ketika bersama teman ataupun ngumpul sama teman, saya minum alkohol, tetapi hanya 5%. Kemudian I never go to the cinema. I don't like it. I never go to the cinema. I don't like it. Jadi 0%. Jadi sama sekali kita tidak pernah pergi ke bioskop ataupun ke sinema karena saya tidak suka. Nah, jenis kedua daripada adverb of frequency adalah definite frequency. Keterangan frekuensi secara pasti. Nah, it describes how much we do something. Seberapa sering kita melakukan sesuatu. And it allows us to be more specific when talking about frequency. Jadi menjelaskan kepada kita untuk lebih spesifik mengenai waktu yang kita bicarakan. Nah, perhatikan rumusnya bagaimana membentuk definite frequency. Rumusnya nanti kita gunakan number, misalnya 1, 2, 3, some, dan lain-lain. Kemudian nanti diikuti oleh times, yang maksudnya kali. Misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan lain-lain. Kemudian kemudian time period, periode waktu. Nah, kita perhatikan contohnya. For example, once a day, sekali dalam sehari. Twice a day, 2 kali dalam sehari. 3 times a day, 3 kali dalam sehari. 4 times a day, 4 kali dalam sehari. 5 times a week, 5 kali dalam seminggu. 6 times a month. Nah, masih ada hal-hal yang harus kita pelajari penggunaan daripada adverb of frequency supaya kita lebih benar-benar paham penggunaan daripada adverb of frequency. Nah, coba diikuti. Adverb position. There are 2 main positions for adverbs in a sentence. Jadi posisi daripada adverb itu dalam kalimat ada 2 tempat. Kita perhatikan. Rumus yang pertama nanti subject, dan setelah subject kita tambahkan adverb dan diikuti oleh verb ataupun kata kerja. Langsung saja ke contoh. I always fasten my seat belt in the car. Jadi perhatikan di sini always merupakan adverb, jadi kita tempatkan setelah subjek. I always fasten my seat belt in the car. Saya selalu meluruskan atau memperbaiki sabuk pengaman saya di dalam mobil. Dan yang kedua, I sometimes. Jadi sometimes itu merupakan adverb dan kita tempatkan setelah subjek. I sometimes sing while cleaning the house. Saya kadang-kadang bernyanyi ketika membersihkan rumah. Dan nomor 3, she hardly ever visit me. Adverb dalam kalimat ini adalah hardly ever. Jadi kita posisikan setelah subjek. She hardly ever visits me. Dia hampir tidak pernah mengunjungi saya, tetapi mungkin pernah hanya sekali. Nah, itulah posisi daripada adverb yang pertama. Dan posisi yang kedua daripada adverb adalah, perhatikan rumusnya, subjek ditambah be ditambah adverb. Nanti dalam kalimat tersebut kita menemukan adjective ataupun kata sifat. Coba kita perhatikan examples. Number 1, she is never happy. She is never happy. Jadi adverb tersebut kita posisikan setelah be. Jadi be dalam kalimat ini adalah is, sehingga dia menjadi she is never happy. Dia tidak pernah bahagia. Nomor 2, they are always on time. Perhatikan adverb tersebut adalah always. Jadi kita posisikan setelah be. They are always on time. Mereka selalu tepat waktu. Dan nomor 3, he is sometimes funny. He is sometimes funny. Adverb tersebut adalah sometimes. Jadi kita posisikan setelah be.
He is sometimes funny. Dia kadang-kadang lucu atau menyenangkan. Itulah posisi daripada adverb yang kedua. Nah, ketika adverb of frequency kita tempatkan di awal kalimat, demikian posisi daripada adverb tersebut. At the beginning of a sentence, there are some adverbs of frequency that you can use at the beginning of a sentence with a comma. Maksudnya nanti kita bisa menggunakan adverb tersebut di depan kalimat, tetapi harus kita tambahkan koma. Perhatikan contohnya. Occasionally, I go to the park. Biasanya, saya pergi ke taman. Jadi, setelah occasionally, kita tambahkan koma. Dan yang kedua, normally, I don't study for exams. Biasanya, saya tidak belajar untuk menghadapi ujian. Ketiga, generally, most kids go to school. Pada umumnya, kebanyakan atau semua anak-anak pergi ke sekolah. Itulah posisi daripada adverb yang kita tempatkan di awal daripada kalimat. Baik, dan yang terakhir daripada adverb of frequency adalah specific time to show adverb. Nah, jadi specific time to show adverb bisa kita bentuk dengan cara berikut. Yang pertama, kita gunakan every ditambah dengan number dan ditambah dengan time period. For examples, every 2 days, setiap 2 hari. Yang kedua, every 3 days, setiap 3 hari. Kemudian, every 4 days, setiap 4 hari. Every 5 days, setiap 5 hari. Every 6 months, setiap 6 bulan. Kemudian, every 7 years, setiap 7 tahun. Nah, itulah specific time untuk menunjukkan adverb of frequency. Kemudian bisa juga kita gunakan every ditambah dengan time period, seperti every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, every decade, setiap dekade. Nah, itulah specific time untuk menunjukkan adverb of frequency, dan saya yakin dengan penjelasan ataupun pembelajaran ini, saya yakin Anda semua akan mahir menggunakan adverb of frequency dalam kehidupan sehari-hari. Alright everybody, thank you so much for following our class today, and hopefully the lesson can help you learn English and understand English in your life. And please support us by clicking the like button and also the subscribe button, and don't forget also to click the bell notification in order to know the next videos we are posting next time. See you next time.